Ya, sudah on? Ya, silakan. Oke. Silakan Kak Dr. Icut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. Saya Dr. Cut Elmi yang akan memandu acara bincang-bincang neurologi kita kali ini. Ini tayangan perdana kita, yang mana nanti kegiatan ini akan rutin kita laksanakan sebulan 2 kali pada hari Sabtu di jam 5 sampai jam 6 sore. Dan pastinya setiap episode akan berganti topik dan narasumbernya. Ya, diharapkan kepada teman-teman yang ingin update ilmunya tentang neurologi agar selalu mengikuti episode-episode bincang-bincang neurologi kita, karena pastinya akan update untuk kegiatan kita di pekerjaan kita di tempat kita masing-masing. Baiklah, di sini ada Dr. Budi Septian Lizar MKM. Selamat sore Dr. Budi. Ya, selamat sore Dr. Icut. Ya, ini perdana ya Dr. Budi. Ya. Semoga bisa berjalan lancar pastinya ya. Baik Dr. Icut. Ya, terima kasih. Sepertinya kita lebih akrab manggil kakak aja ya, jadi lebih enak nih. Boleh deh, adik yang ganteng ya. Oke Kak, kakak yang cantik. Baik, terima kasih Kak. Di sini kita akan membahas tentang intervensi neurologi ya. Narasumber kita kali ini Dr. Muhammad Yusuf, spesialis saraf, FINS. Kira-kira ini ada semboyannya neurologi. Enggak. Ya, Medan, menghibur edukasi ala neurologi. Ya, di sini sudah hadir narasumber kita. Saya panggilkan terus ya, Dr. Muhammad Yusuf, spesialis saraf. Ya, silakan. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum semua teman-teman sejawat dokter yang acara pada hari ini. Ya, dokter, abang ya, kita panggil abang aja. Panggil abang saja. Panggil abang aja ya Kak, lebih enak ya Kak. Panggil abang. Ya. Iya, saya rasa panggil abang ya. Kira-kira pastinya nantinya akan ada materi-materi yang menarik ya dokter, ya bang ya. Yang ya alhamdulillah ya. Untuk menambah ilmu kita inilah. Ya, jadi kita nantinya bersedia berbagi. Ya, kita harapkan nih, kebetulan saya juga ketua Perdosi cabang Medan, jadi kita berharap bahwa ke depan teman-teman dari dokter-dokter umum bisa banyak bertanya, mengeksplorasi narasumber-narasumber yang akan tampil. Mungkin kasus-kasus yang sulit nanti di lapangan bisa ditanyakan di sini. Jadi kita bisa interaktif di antara teman-teman dokter umum. Mungkin ada juga teman-teman dari spesialis lain yang ingin ikut gabung. Silakan. Atau teman-teman neurolog sendiri untuk bisa memberi kontribusinya. Mungkin bisa bertanya kepada narasumber kita dan juga meningkatkan silaturahmi di antara kita ya, Budi ya. Baik Bang. Jadi disampaikan juga, jadi untuk para peserta untuk menanyakan topik ini tentang neurologi intervensi bisa langsung mengetik di chatting yang ada di logo atau di layar sebelah kanan. Jadi di situ kita langsung bisa chatting. Jadi nanti pada pembukaan sesi tanya jawab, peserta bisa langsung menanyakan tentang pertanyaan apapun yang di situ tentang topik neurologi. Tentang topik kita hari ini. Topik hari ini, iya. Ya. Baik. Kita langsung saja ke topik yang sangat ditunggu yaitu ya Kak, jadi topik yang ditunggu yaitu tentang neurologi intervensi yang akan langsung disampaikan oleh ahlinya Dr. Muhammad Yusuf, spesialis saraf. Kepada dokter kami persilakan. Ya, terima kasih ya Mbak Adinda. Saya hari ini akan membicarakan tentang neurologi intervensi.
Ya, maaf nih, mana slide-nya? Ya, baik, saya cerita tentang neurologi intervensi ini. Salah satu bidang di neurologi, ya, tentang penanganan diagnostik daripada penyakit-penyakit vaskular, baik itu di cerebral, kemudian baik itu di spinal. Jadi ada istilah yang disebut dengan DSA. DSA itu ini sekarang sudah terkenal. DSA dulu sebelum ada DSA ini ada yang dikenal orang itu disebut dengan brainwash. Jadi sebenarnya DSA nggak sama dengan brainwash, karena brainwash itu yang beberapa tahun yang belakangan ini banyak diperbincangkan, ya, yang banyak dilakukan sama sejawat-sejawat kita dari radiologi. Jadi DSA itu tidak sama dengan brainwash, karena brainwash ini kita masih belum punya evidence base-nya. Di sini saya tidak bicara tentang brainwash. Jadi kalau kita buka nanti di Google itu kita pencarian, kalau kita cari tentang brainwash cerebral itu, yang ada cerita brainwash itu cuman berita-berita dari Indonesia. Jadi di luar negeri tidak ada mengenal istilah brainwash. Maupun di Singapura juga tidak ada mengenal brainwash. Yang ada istilahnya DSA. DSA itu kepanjangannya adalah Digital Suppression Angiography. Jadi ada salah satu pemeriksaan untuk melihat daripada pembuluh darah otak. Jadi pemeriksaan DSA ini salah satu alat diagnostik. Jadi ada alat mesinnya. Ini saya akan tampilkan videonya. Ini video DSA. Jadi ini gambaran angiografi yang akan kita lihat di dalam DSA tersebut. Jadi DSA itu akan ada satu alat yang bisa melihat imaging daripada pembuluh darah. Tapi tindakan ini adalah tindakan yang bersifat invasif. Jadi pasien ini mesinnya menggunakan satu mesin X-ray yang menggunakan gelombang kobalt. Ya, jadi dia alatnya ini alatnya ada jenis yang biplane. Ini yang biplane. Biplane artinya dia dua. Ini alat yang canggih. Oh, untuk di Indonesia, khususnya Medan udah ada ini, Dok? Enggak, yang biplane, yang monoplane. Biplane itu dua sub radiasinya. Jadi bisa lihat dari posisi AP dan posisi lateral. Di Indonesia yang ada cuma di Jakarta baru, dan di Aceh sudah lama, sejak habis tsunami itu sudah ada tuh alat biplane itu. Jadi cukup canggih, ya. Keren Aceh ya, Bang ya. Bantuan dari Jerman, ya. Iya, jadi saya menggunakan alat itu pertama kali baru dioperasikan, saya menggunakan alat biplane-nya. Ya, semoga di Medan menyusul ya, Bang ya. Iya, mudah-mudahan. Ini salah satu tindakan dari DSA itu, digital suppression, itu hanya luka yang di groin, di lipatan paha pakai kateter, ya. Jadi ada puncture ini, alat puncture-nya, kemudian akan masuk satu kateter yang di dalam kateter ini, ya, itu masuk ke otak sampai ke pembuluh darah mana yang akan kita tuju. Nanti kita imaging dengan alat ini. Alat ini nanti akan terekam hasil imaging pembuluh darah di otak itu. Ini hasil imagingnya akan kita lihat pembuluh darah ada kelainan atau tidak. Jadi di DSA ini lebihnya dia bersifatnya dinamis dan dia selektif. Kita bisa memilih satu-satu mana pembuluh darah yang kira-kira curiga. Kalau diagnostik kita lakukan semua pembuluh darah kita masukkan. Tapi kita nanti akan mencari kemana-mana pembuluh darah yang ada kelainan. Ini alat ini akan bergerak untuk mengarahkan pembuluh darah yang mau kita imagingkan. Ini mesinnya pakai, ini yang disebut dengan biplane. Ini yang masih monoplane. Ini udah masuk mesin yang biplane-nya, dua tube-nya. Jadi kali masuk kontras, jadi zat kontras akan dimasukkan, nanti bisa akan terlihat gambarannya. Kemudian setelah itu nanti puncture-nya akan ditarik, kemudian akan dilakukan kompresi, karena ini pembuluh darah arteri. Jadi selama 20 menit ditekan terus sampai tidak ada berdarah. Kemudian nanti ditutup, 6 jam dipantau, nggak boleh bergerak.
di ruangan recovery. Setelah itu baru kita lakukan pasien boleh pulang. Ini tindakannya. Itu tindakan yang disebut dengan DSA, Digital Suppression Angiography. Berikutnya di neurologi intervensi ada yang disebut dengan trombolisis. Trombolisis itu ada dua, trombolisis yang intraarterial dan trombolisis intravena. Jadi yang trombolisis intravena itu untuk pada pasien stroke akut kurang dari 4 jam setengah. Jadi dilakukan ini secara evidence base sekarang sudah memang guideline untuk trombolisis intravena kurang dari 4 jam setengah. Ini bisa dikerjakan di rumah sakit di Medan sudah bisa kita kerjakan, yang rumah sakit besar, baik di Adam Malik, di Columbia, di Siloam, ya teman-teman yang ada intervensinya ada bisa mengerjakan di situ. Kemudian ini gambar dari tindakan yang disebut dengan trombolisis tadi. Jadi adanya satu trombus-trombus yang akan menempel di pembuluh darah, ya. Ini akan menebal sehingga akan menyumbat pembuluh darah. Itulah yang kita sebut dengan proses oklusi. Jadi yang kita sebut dengan stroke iskemik, penyumbatan pembuluh darah. Nanti akan kita lakukan penyuntikan dengan obat untuk melisiskan daripada pembuluh darah yang tersumbat ini oleh kena trombus tadi, oleh fibrin ini. Jadi kalau dibiarkan lama, maka akan terjadi kerusakan otak yang bisa lebih besar, yang disebut dengan infark. Tetapi untuk waktu yang 4 jam setengah ini diharapkan bahwa infark itu belum terbentuk. Jadi penumbra di dalam otak itu kan ada yang disebut dengan daerah penumbra. Penumbra ini akan terselamatkan, tidak akan terjadi infark. Sehingga pasien-pasien itu bisa tidak terjadi satu defisit yang permanen. Kalau sudah jadi infark, pada pasien-pasiennya akan terjadi defisit yang permanen. Ini obat kita akan suntikkan ke dalam, kemudian obat ini akan melisiskan daripada trombus yang menempel ini. Itu yang kita sebut dengan trombolisis, baik intravenus maupun dengan intraarterial. Kalau intraarterial itu dengan alat DSA itu, mesin DSA tadi, kita akan masukkan kateternya sampai ke dalam pembuluh darah yang tersumbat tersebut. Baik, yang berikutnya adalah tindakan yang disebut dengan trombektomi. Trombektomi itu adalah membuka daripada pembuluh darah yang tersumbat itu. Ada beberapa alat yang kita gunakan, ada yang disebut dengan ini seperti stent, ada yang disebut dengan suction. Jadi trombektomi ini kapan bisa dilakukan? Itu biasanya selama lebih dari 4 jam setengah, nanti biasa sampai 8 sampai 12 jam. Tapi beberapa center pernah melakukan sampai 24 jam. Tetapi itu tergantung daripada kondisi otaknya tersebut. Kalau otaknya sudah terbentuk infark, itu nggak mungkin dilakukan. Tapi kalau belum, bisa kita lakukan. Kapan kita tahu dia terbentuk infark? Kalau kita lakukan pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan CT perfusi atau dengan MRI. Ini salah satu tindakan yang kita sebut dengan trombektomi, ini menggunakan alat suction. Jadi ini bisa kita kerjakan di Medan. Jadi saya sudah pernah melakukan ini di Medan. Jadi pasien itu tersumbat dengan alat ini. Sumbatan itu kita tahu letaknya dengan ini namanya kateter S-kateter. S-kateter ini nanti akan ditempelkan di tempat daripada klotnya tersebut, kemudian kita akan suction dia sampai kepada terbuka daripada pembuluh darah tersebut, sehingga akan terjadi vaskularisasi yang normal lagi. Dan kita harapkan bahwa penumbra tadi yang belum jadi infark itu akan terselamatkan juga. Ini yang kita sebut dengan tindakan trombektomi. Jadi trombektomi ini alatnya banyak jenisnya. Nah, ini salah satu yang bersifat suction. Ada juga aspirasi, ini saya pernah menggunakannya. Ada juga yang menggunakan stent. Stent itu kita tarik dia dengan alat
alat penarik sumbatan tersebut. Ini suction tadi ini satu flow model dari suction tersebut. Jadi kita bisa mensuction sumbatan itu. Tapi prinsipnya melakukan ini sebelum terbentuk infak. Kalau sudah terbentuk infak, itu nggak ada gunanya lagi. Walaupun sudah terbuka terbuka daripada pembuluh darahnya, kalau dalam bentuk infak akan terjadi kerusakan yang tetap permanen. Ya, tujuan kita adalah ini. Kemudian kalau kita lakukan juga, kita takut hiperperfusi kalau dia terjadi apa. Ini salah satu jadi tindakan neurologi intervensi. Ya. Ini adanya oklusi, ya. Oh, ya maaf ya. Ya. Ini kita menggunakan yang disebut dengan kateter tadi. Mau ini jaringan lambat-lambat ya. Ya. Terputus ya, ini jaringan ya. Sedang ada gangguan jaringan sebentar. Ya. Oke, ya, mohon ditunggu. Kepada peserta boleh juga langsung menuliskan pertanyaannya dari chatting sebelah kanan, silakan. Ya, ini dia tindakan yang disebut dengan alat itu kita akan lepaskan daripada stennya yang disebut dengan soliter ya. Ini banyak juga merek-mereknya. Di Medan ini juga ada juga teman kita juga melakukan ini di Medan. Kemudian akan kita tarik. Masuk nih. Ya, ini jaringan putus ya. Ya, berikutnya ini ada yang disebut dengan pasien-pasien ini ada aneurisma. Jadi pembuluh darah di otak itu kalau ada aneurisma, itu risiko pecah. Kalau dia pecah, jadi namanya pendarahan subarachnoid. Jadi tindakan kita ada yang disebut dengan clipping. Clipping ini kita akan tutup daripada aneurisma itu dengan alat ini operasi dilakukan oleh dokter bedah saraf. Tapi di neurointervensi kita melakukan tindakan yang disebut dengan coiling. Jadi tidak membuka otak tempurung, tetapi kita melalui groin tadi, lipatan paha, arteri femoralis, masuk kateternya sampai ke atas dan akan kita tutup. Ini gambarannya, kita lihat bahwa ini aneurisma, ya. Kemudian kita akan tutup. Ini adalah tindakan coiling. Jadi kita lakukan sudah beberapa pasien kita lakukan di Medan, ya. Jadi dengan ini namanya coil, aneurisma itu ditutup menggunakan coil, memang materialnya cukup mahal, melalui groin juga, arteri femoralis masuk sampai ke otak, dituju sampai ke daerah aneurismanya. Kemudian nanti ditutup pakai coilnya, sehingga coil ini betul-betul menutup rapat aneurisma sehingga terjadi trombus itu. Akibatnya aneurismanya akan hilang dia. Dan risiko pecahnya akan kecil. Dan tujuannya adalah prevensi daripada stroke berulangnya. Kalau tidak dilakukan, sering pada pasien-pasien pendarahan subarachnoid akan terjadi pendarahan yang berulang. Tindakan ini paling bagus pada pendarahan-pendarahan yang segera. Jadi kalau pasien-pasien dengan pendarahan subarachnoid segera kita lakukan tindakan ini, mudah-mudahan mencegah terjadi perburukan yang lebih berat. Misalnya pada pendarahan subarachnoid, kalau dilama-lamakan pendarahan kan akan banyak, terjadi komplikasi hidrosefalus, terjadi bleeding dan lain sebagainya.
Itu tindakan yang kita sebut dengan coiling. Berikutnya ada neurologi intervensi, kita melakukan tindakan stenting. Stenting ini sama seperti di jantung pada TTCA. Jadi pada jantung kita lakukan pemasangan angioplasti. Kalau istilah angioplasti adalah mengembangkan dengan balon. Kalau stenting adalah membuka dengan menggunakan stent. Ini balon angioplasti. Kalau yang ini stenting namanya. Ya, jadi itu bedanya. Jadi kita lakukan pada pembuluh darah yang sudah sempit. Ini salah satu contoh tindakan yang kita lakukan, tindakan stenting pada pembuluh darah karotisnya. Kita lihat adanya stenosis menyempit di sini oleh karena ada aterom, ini lemak-lemak di sini menempel, sehingga kita ini nggak mungkin dengan trombolisis karena dia bukan trombus tapi adalah aterom. Jadi kita harus kembangkan dengan alat. Nah, ini dengan angioplasti dikembangkan angioplasti. Baru kemudian supaya pembuluh darah tetap dia stabil, terbuka, dipasangkanlah stent. Itulah tindakan neurologi intervensi yang sekarang lagi booming-boomingnya sekarang di Indonesia pun di dunia sekarang sudah melakukan tindakan neurologi intervensi. Saya kira mungkin itu slide saya. Terima kasih ya, mungkin nanti jadi bahan diskusi ya bagi teman-teman